Dulu. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Nak, kita lanjutkan materi kita kemarin mengenai karya tulis ilmiah. Ini yang bagian keduanya. Oke. Masih ingat apa yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah? Masih ingat? Lupa ya? Apa yang dimaksud karya? Contohnya aja lah, karya tulis ilmiah itu apa contohnya? Contohnya aja. Apa contohnya? Lupa. Waduh, oke lah, kita ulang sedikit lah ya mengenai karya tulis ilmiah ini ya. Jadi Nak, contoh salah satu karya tulis ilmiah itu makalah juga, jurnal juga. Kalau untuk anak-anak, kalau untuk mahasiswa sarjana itu namanya skripsi, sarjana S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Oke lah, kita lanjutkan dia materi kita ya. Karya tulis ilmiah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita menganalisis sistematika dan kebahasan dari karya ilmiah. Seperti apa sistematika, susunan-susunan dari sebuah karya ilmiah tadi. Dan selanjutnya, bagaimana kebahasaan dari karya ilmiah. Seperti apa kebahasaannya. Apakah bisa bahasa-bahasa buku seperti novel ataupun cerpen, apakah bisa dijadikan karya tulis ilmiah? Bahasa-bahasa seperti itu atau bahasa-bahasa sehari-hari anak-anak, nanti kita lihat contohnya. Oke. Yang kedua, mengkonstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi dan sistematika dan kebahasaan. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak mampu membuat sebuah karya tulis ilmiah sederhana berdasarkan dari melihat bagaimana sistematika dan kebahasaan dari sebuah karya ilmiah. Anak-anak kan ada disuruh buat penelitian ya, kalau saya nggak salah, penelitian kewirausahaan gitu ya. Halo, tidur ya? Kok pada diem semua? Ada ya? Ada, Sir. Nah, itu dong. Jadi kalau ada ini salah satu materi yang cukup membantu untuk nanti anak-anak bisa membuat karya tulis kewirausahaan itu. Jadi karya ilmiah ini tentu memiliki unsur-unsur yang membangun atau yang membentuk sebuah karya ilmiah. Nah, jadi dia ini dibangun secara sistematis dan tidak boleh misalnya dia pendahuluan di akhir atau simpulan dan saran di awal, tidak boleh, karena dia sudah ada susunan-susunannya atau formatnya itu sudah jelas dan baku. Tidak bisa mendahului dari kalau memang sudah gilirannya misalnya pendahuluan di awal, ya udah pendahuluan di awal. Jadi korelasinya itu, hubungannya itu tetap terjaga, hubungan dari pendahuluan, hipotesisnya, nanti dia akan dirunut dari awal. Oke, kita lihat seperti apa sih unsur-unsur dari sebuah karya ilmiah. Yang pertama itu pendahuluan. Nah, kira-kira dari penjelasan saya minggu lalu, salah satu unsur dalam pendahuluan ini apa? Latar belakang, Sir. Oke, apa itu latar belakang? Ayo. Latar belakang itu apa? Yang melatar belakangi ya, kenapa kita meneliti suatu judul tadi. Kita contohkan begini sajalah singkatnya. Saya contohkan kemarin Badu Anak yang Baik kan. Apa alasannya kenapa diteliti? Nanti disitulah di latar belakang itu kita buat mengapa alasan kita menelitinya, misalnya untuk membuktikan apakah benar si Badu ini anak baik. Nah, karena dia dikenal sebagai anak. Kira-kira seperti itulah, apa hal yang melatar belakangi. Atau contoh sederhananya begini lagi. Kita buat acara ulang tahun, tentu ada yang melatar belakangi kenapa kita buat acara ulang tahun kan.
Benar nggak? Iya, Sir. Benar, Sir. Apa yang melatar belakangi kamu misalnya ingin membuat pesta acara ulang tahun? Salah satu nih, saya kasih contoh sedekah. Benar nggak? Kita sedekah, kasih makanan ke orang. Dan yang kedua, mengingat usia, pertambahan usia. Kira-kira seperti itulah. Itu hal dasar yang melatar belakangi kenapa dibuat sebuah penelitian. Contoh, kamu kewirausahaan. Yang kamu buat mungkin suatu produk apa kira-kira buat kue ya untuk dijual. Tentu ada yang melatar belakangi kamu kenapa kok produk, misalnya anggap aja martabak mini gitu. Tentu kamu ada alasan kenapa martabak mini nih. Sementara orang ada jual yang lain. Nah, apa bedanya? Kamu jelaskan di situ. Kenapa kamu tertarik kok itu yang kamu buat produknya? Nah, misalnya produknya itu, oh saya berbeda. Kalau orang lain mungkin hanya toppingnya coklat, saya bisa pakai topping stroberi. Kira-kira begitulah. Kamu jelaskan. Yang melatar belakangi kamu kenapa? Pasaran kamu seperti apa gitu. Pasar kamu. Oke? Kita lanjut. Itu ada pembahasan. Ini pembahasan. Dalam pembahasan ini ya kita akan membahas teori-teori yang mendukung dalam karya tulis ilmiah kita atau dalam penelitian kita. Dan di sini juga dibahas hasil dari penelitian kita juga. Di sini hanya dibuat 3 untuk yang sederhana saja ini, Nak. Ini untuk yang sederhana ya. Setelah itu penutup ini biasa berisi kesimpulan dan saran. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya jelaskan ini pengenalan masalah atau gagasan pokok. Nah, pengenalan masalah atau gagasan pokok kita apa. Di sini juga di pendahuluan ini juga ada hipotesis kita. Di pendahuluan juga ada tujuan kenapa kita meneliti itu. Nah, di sini. Di pembahasan ini bagaimana hasil dari penelitian kita itu disinilah kita bahas. Sedangkan penutup berisi kesimpulan dan saran. Ya. Selanjutnya simpulan penegasan ulang. Oke. Yang kedua ini yang saya lihatkan unsur karya ilmiah nanti ada 3, formal, non formal dan semi formal. Yang kita lihat dulu ini bentuk dari sebuah karya tulis ilmiah yang bersifat formal. Apa sih bentuknya gitu. Jadi karya ilmiah yang formal ini itu skripsi, tesis atau disertasi. Ini untuk S1, ini S2 dan ini S3. Apa saja unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal tadi? Yang pertama tentu sudah pasti judul. Yang kedua itu kita ada tim pembimbingnya. Setelah itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini saya lihat salah satu contoh lah ya, sebentar ya. Ya kalau nggak dilihat contohnya agak susah juga kita. Bentar ya, ini aja dulu. Oke. Nanti saya lihatkan contoh barang itu seperti apa gitu. Kata pengantar itu seperti apa. Setelah itu abstrak. Nah, abstrak ini bukan daftar ya, ini daftar isi. Daftar isi ya, Nak. Nah, setelah itu bab telaah kepustakaan, pendahuluan dulu. Setelah itu baru kepustakaan, baru kerangka teoretis. Setelah itu lanjutnya metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab kesimpulan dan rekom, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkanlah dalam proses penelitian kita. Baru setelah itu riwayat hidup. Ini untuk yang formal. Nanti saya lihatkan contoh yang mana bagian-bagian yang judul ini tim pembimbing saya lihatkan. Selanjutnya ada bentuk populer atau yang sering digunakan orang yang tidak formal lah, sering digunakan oleh orang itu. Biasanya ini untuk buat proposal 17 Agustusan gitu. Minta dana, sumbang-sumbangan seperti itulah. Jadi di sini biasa dibentuk sebagaimana yang diinginkan orang tadi. Nah, jadi jumpai pada media massa kayak pojok berita, tajuk rencana itu sesuai dengan penulisan orang tadi. Dia punya format tersendiri lah, terserah dia mana yang mau dimajukannya di luar. Jadi di sini biasa digunakan untuk di koran, majalah dan lain-lain. Bahasanya pun yang digunakan pun bahasa-bahasa yang gampang dipahami oleh orang lain. Bahasa-bahasa yang gampang.
Nah itu yang disukai juga. Kadang dicampur juga dengan senda gurau. Nah, tapi ingat, dia tidak boleh bersifat fantasi atau rekaan. Itu pula. Dia tidak boleh bersifat rekaan, karena dia harus ada data dan fakta. Ingat, dalam penelitian ini kita selalu mengedepankan data dan fakta. Jadi argumen-argumen kita di dalam penelitian tadi itu berdasarkan kita ada data dan fakta, ya, dan apa-apa saja yang kita temui di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itulah bentuk dari sebuah karya tulis populer atau non formal. Yang ketiga itu ada bentuknya semi formal. Semi formal ini garis besarnya aja ya. Itu halaman judul, ada kata pengantarnya, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dia hampir sama, tapi dia tidak selengkap karya tulis ilmiah yang bersifat formal. Dia tidak selengkap itu. Jadi bentuk karya ilmiah ini digunakan biasanya laporan dan makalah-makalah yang sifatnya itu seperti ini, seperti kalian buat makalah di sekolah lah. Oh, itulah contohnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Enggak, Sir. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Nak. Jadi aspek kebahasaan. Dalam sebuah karya ilmiah ini tentu ada aspek kebahasaan dari sebuah karya ilmiah. Yang pertama, katanya harus baku sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setelah itu dia ada maknanya harus lugas, tidak bertele-tele, dia langsung ke inti permasalahannya. Dan itu ada penggunaan istilah asing atau serapan. Nanti itu dijelaskan di penjelasan istilah, ada dalam bagiannya dalam penelitian. Oke. Aspek kebahasaannya. Kita lanjut. Aspek kebahasaan karya ilmiah ini ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Hal ini berbeda dengan teks lain yang bersifat non ilmiah. Jadi perbedaan dalam sebuah karya ilmiah itu dilihat kalau dari segi kebahasaannya, dia tidak sama dengan kebahasaan yang ada di dalam cerita novel atau non ilmiah. Dia harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi dalam karya ini sering digunakan kata ganti. Kata gantinya tuh dia tidak mengatakan saya atau aku di dalam penelitiannya, tetapi biasanya menggunakan penulis atau peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bla 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 bla, dia bilang seperti itu. Dia pakai kata ganti ya. Dalam hal ini juga penulis tidak boleh menyatakan proses pengumpulan data dengan kalimat seperti saya. Itu saya bilang tadi, dia menggunakan kata ganti. Lanjut. Karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Jadi kenapa digunakan kata-kata yang tidak boleh menggunakan kata-kata yang memiliki makna ganda? Ya karena untuk menciptakan agar si pembaca penelitian kita tadi tidak salah tafsir atau salah memahami informasi yang terdapat di dalam penelitian kita. Oke, sebentar ya. Saya lihatkan dulu contoh dari nggak terbaca. Maaf, nggak terbaca deh, Nak. Udah, nanti saya kirim aja nanti ke psikologi ya, contoh-contohnya seperti apa. Yang ketiga nih, ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif, yaitu makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara jelas dan tidak bertele-tele. Ingat ya, makna denotatif itu dia tuh tidak bertele-tele, jadi harus jelas maknanya. Jadi hal itu mencegah untuk timbulnya pemberian makna yang lain. Kita lihat dulu. Yang keempat, dalam karya ilmiah banyak terdapat definisi atau batasan dari kata atau istilah yang digunakan. Misalnya, jika dalam karya itu digunakan seperti frasa atau klausa, jadi penulis itu terlebih dahulu harus menjelaskan arti kedua kata itu, seperti kata inilah contohnya nih.
Jadi sebelum ia melakukan pembahasan yang lebih jauh, peneliti tadi membicarakan hal yang lebih jauh, jadi harus menyamakan persepsi dulu antara pembaca dan penulis. Kalau persepsinya nggak sama, cukup sulit juga untuk memahami apa informasi yang terdapat di dalam karya ilmiah tadi. Nah, itu dia. Maaf ya, Nak. Sebentar dulu. Nggak keluar di data ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat makna denotatif itu seperti apa. Jadi di sini makna konotasi, makna yang telah mengalami penambahan. Tambah-tambahan itu berdasarkan perasaan atau pikiran seorang. Terdapat suatu hal bisa dilihat dari contoh seperti ini. Jadi di dalam denotasi, contoh kita ambil satu kalimat itu tangan kiri. Nih seperti ini. Tangan kiri Arman terkilir sewaktu bermain bola. Jadi makna kiri di sini, ini posisi. Tangan kiri berarti tangan yang berada di posisi sebelah kiri. Lawan dari tangan kanan. Itu makna denotasinya. Sementara kalau konotasi kita contohkan dalam sebuah kalimat, partai politik yang beraliran kiri dilarang di Indonesia. Ini kan sama-sama kiri nih. Tapi karena konteksnya berbeda, kiri dalam makna kalimat ini ideologi atau aliran sebuah politik. Kalau kita katakan aliran kiri ini aliran-aliran komunis yang dilarang oleh ideologi Republik Indonesia. Itu salah satu contohnya. Kedua, malam ini udara terasa sangat panas. Kata panas ini kalau makna denotasinya menyatakan suhu. Nah, sedangkan kalau untuk konotasi hatiku panas begitu melihat Ahmad dimarahi Pak Lurah. Jadi di sini hatiku panas ini makna konotasinya emosi atau marah ketika melihat si Ahmad dimarahi. Jadi denotasi dan konotasi ini pemahaman singkatnya, denotasi makna sebenarnya, konotasi bukan makna sebenarnya. Kita lihat lagi contoh yang ketiga dalam sebuah kalimat. Adikku senang mengenakan pakaian hitam bila keluar rumah. Maka pakaian hitam di sini makna denotasinya yaitu pakaian yang berwarna hitam atau warna gelap. Tapi kalau dilarikan ke makna konotasi, kita larikan dalam sebuah kalimat ini, ia sudah insaf, tidak ingin lagi tenggelam ke dalam dunia hitam. Nah, di sini dimaksudnya dunia hitam ini adalah kemaksiatan dan kehinaan lah. Nah, ini contohnya kalau konotasi. Paham maksud konotasi dan denotasi ini? Paham, Zar. Denotasi ini makna sebenarnya ya. Sedangkan konotasi ini bukan makna sebenarnya. Kita lihat lagi nih, dua contoh lagi lah biar paham. Rupanya tiang besi ini dilapisi besi, pantas saja kepalaku benjol. Besi, di sini didenotasi besi ini salah satu jenis logam. Logam keras kan. Nih kalau dikonotasi, Fir'aun terkenal sebagai raja yang bertangan besi. Maksud dikatakan tangan besi di sini adalah diktator, berbuat semaunya saja, sesuai sekehendak hatinya saja. Oke, kita lihat contoh terakhir dari denotasi ini. Kopi ini kok kurang manis ya, tolong tambahin gula. Tolong tambahi gula. Di sini kurang manis ini rasa. Rasa itu kan ada banyak, manis, asin, pedas, manis. Ini rasa maksudnya kalau makna denotasi. Sedangkan makna konotasi, gadis manis itu siapa lagi kalau bukan adikku. Di sini manis itu cantik atau rupawan maksud di sini. Oke, paham dengan makna denotasi konotasi ya, Nak? Oke, kita lanjut lagi. Tentu kita menyusun sebuah karya ilmiah haruslah ada apa sih fungsinya. Ketika kita membuat sesuatu itu harus ada fungsi dan manfaat. Jika hanya kemungkinan bisa jadi manfaat hanya untuk kita dan bisa kita manfaat dari yang kita buat tadi untuk orang lain juga. Jadi di fungsi karya ilmiah ini kalau kita tarikkan kalau kita lihat sebagai mahasiswa S1 tentu saja fungsi karya ilmiah seperti skripsi itu sebagai syarat untuk lulus dari universitas. Tapi ada lagi kegunaan fungsi karya ilmiah apa? Untuk ini dia. Kita lihat yang pertama itu dari fungsi karya ilmiah yaitu sarana rujukan apabila orang lain ingin melakukan penelitian yang sama.
maka penelitian kita itu bisa menjadi rujukan bagi dia. Kita lihat lagi, sarana edukasi atau sarana pendidikan. Seperti saya membuat penelitian mengenai pendidikan berbasis elektronik atau e-learning namanya. Itu pendidikan berbasis e-learning itu kan menggunakan kemajuan teknologi. Maka di dalam penelitian itu saya kan sebutkan penelitian teknologi itu seperti ini, saya menggunakan ini gitu. Seperti yang pernah saya bilang, coba cek website saya ya, saya bilang sama anak-anak. Kalau mau lihat bahan-bahan terbaru, cek website saya, kan itu saya bilang. Nah, itu sebagai sarana edukasi atau sarana pendidikan. Selanjutnya sarana diseminasi. Sarana rujukan ini bisa untuk penelitian lanjutan, seminar, lokakarya, simposium, atau diskusi panel. Sedangkan sarana edukasi ya tentu saja menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap apa atau konten yang terdapat di dalam sebuah karya ilmiah. Lanjutnya, sarana diseminasi ini sebagai penyebaran ilmu. Tujuan dan fungsi dari sebuah karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ini tentu kita memiliki tujuan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ada beberapa tujuan. Karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat ini, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Kalau fungsinya sudah saya beritahu tadi kan, ada sebagai bahan rujukan, edukasi, dan sarana diseminasi. Langkah-langkah menyusun sebuah karya ilmiah. Ini bagian terakhir dari sesi hari ini. Jadi di sini kita akan langkah-langkah bagaimana menyusun karya ilmiah ini, langkah-langkahnya seperti apa. Yang pertama, kita tentukan topik. Jika kita tidak menentukan, bisa juga kita melihat dari permasalahan yang ada, baru bisa kita menentukan topik, atau kita tentukan topiknya terlebih dahulu, atau kita bisa langsung observasi, di situ kita bisa menemukan topik atau permasalahan yang ada yang ingin kita pecahkan. Yang kedua itu menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan tadi seperti yang saya katakan, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Yang ketiga ini mengumpulkan bahan. Bahan ini sudah pasti data lapangan berupa observasi atau wawancara, boleh dalam bentuk video ataupun bentuk rekaman suara, terserah. Yang jelas bisa mengutip data-data apa yang kita butuhkan dalam penelitian kita di lapangan. Nah, itu pendapat para ahli. Pendapat para ahli ini kita dapatkan dari buku-buku atau teori-teori yang mendukung dalam judul penelitian kita. Selanjutnya itu mengembangkan kerangka karangan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ingat sekali lagi, karya ilmiah ini dia ada struktur-struktur yang membangun dari karya ilmiah ini secara sistematis. Dia udah ada formatnya sendiri dia nak. Oke, kita lihat ya menyusun karya ilmiah. Ini makalah dulu lah kita contohkan. Pendahuluan, ada pertama yang ada pendahuluan, selanjutnya ada pembahasan, dan ada simpulan. Kita lihat apa saja bagian pendahuluan ini. Bagian pendahuluan ini ada latar belakang masalah, ada perumusan masalah, prosedur pemecahan masalah. Sedangkan pembahasan ini uraian hasil kajian penulis disertai dengan argumen. Ingat, pembahasan ini kita dapatkan dari data-data yang kita dapatkan di lapangan, seperti tadi data kita melakukan observasi ataupun melakukan wawancara. Ketika dapat datanya di sini kita susun, disertai juga argumen-argumen kita. Sedangkan ini, simpulan ini hasil diskusi atau uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Jadi untuk menulis simpulan ini, selesaikan dulu ini. Jadi dari sinilah nanti kita baru bisa menyusun ini. Paham? Selesaikan ini dulu, baru bisa kita menyusun yang ini. Paham? Paham? Kok diam aja? Paham, Sir. Paham, Sir. Ingat ya, ini sistematikanya, tidak boleh ini menjadi di luar.
Atau ini jadi di luar, ini tetap. Latar belakang ini di luar. Ini sistematikanya. Harus berurutan seperti ini. Oke? Oke, kita lihat sistematika penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka ini kan nggak sembarang-sembarang kita tulis. Tentu harus ada pula sistematika atau susunannya. Pertama, sistematika penulisan daftar pustaka ini nama penulis dibalik. Misalnya Zulfikar Alamsyah, jadi Alamsyah, Zulfikar. Setelah itu tahun atau edisi terbit. Setelah itu judul buku atau artikel atau berita atau jurnal yang kita kutip lah. Setelah itu kota, baru terakhir itu nama penerbit. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini dia. Numik Hanum tahun 2017. Ini judul bukunya, The Effectiveness of a Learning as Instructional Media. Dalam kurung ini Evaluation Study of E-Learning Instructional Model in SMK Telkom Sandi Putra Purwokerto. Jurnal Pendidikan Vokasi, ini dia volumenya. Ini buku. Kemdikbud 2015 Bahasa Indonesia kelas 10 Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Ini buku juga Stephen Kachers 2014 Dimension of Literacy New York Routledge. Ini buku juga, ini jurnal. Jadi nama dibalik, tahun, ini kita ambil nama dibalik, ini nama penerbitnya atau nama yang tulis nih, tahun, judul, kota, penerbit. Coba ulangi. Nama, halo. Iya, Sir. Nama, tahun, nih, judul buku, Sir. judul, buku, Sir. terus, Kota, terus, penerbit. oke, ingat ya, nama, tahun, judul, kota, penerbit, itu susunannya. Menulis karya ilmiah. Ini kita masuk dalam menulis. Yang pertama kita menentukan tadi topik, yang lanjut kita membuat kerangka tulisan, kita mengumpulkan bahan-bahan, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh, baru jadi sebuah karya tulis ilmiah. Ini contoh dari kerangka karya tulis ilmiah yang sederhana. Pendahuluan tadi isinya latar belakang, tujuan, hipotesis, segala macam lah ditulis dulu. Seperti ini kita buat dulu pendahuluan, kita ambil dalam contohnya temanya ini pemuda pada masa prakemerdekaan, ya kalian jelaskanlah cerita-cerita ini. Nah itu di pembahasan, baru potensi pemuda sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Ini kita carilah di pembahasannya, kita cari juga teori-teori yang mendukung dari judul penelitian kita. Jadi sini ada faktor, kira-kira ini contoh dari kerangka karya tulis ilmiah. Ini contohnya. Oke? Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Ya, Sir. Oke, nanti setelah ini tolong dicek psikologinya. Nanti saya buatkan di situ ada modul sama soalnya. Cek ya, Nak ya. Kerjakan Yes, latihannya. Terus gini, Nak. Kenapa sedikit sekali anak-anak ini yang mengerjakan latihan-latihan yang sudah saya kasih di psikologi itu? Apa masalahnya sekarang? Coba. Mungkin kuota. Kuota. Iya, Sir. Oke lah, berarti kan keterbatasan itu ya. Tapi kalau andaikan nanti kuotanya udah ada waktu, bukan ada waktu, itu kewajiban kalian segera dikerjakan ya, biar saya bisa rekap nilainya ya. Iya, Sir. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang, kalau ada salah-salah saya dalam bertutur kata dan menyinggung anak-anak, saya minta maaf ya. Yes, Sir. Salam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan alhamdulillah agar pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.